Situasi tegang di medan perang. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky menuding bahwa Rusia mengerahkan sekitar 100.000 tentara ke wilayah Pokrovsk, sebuah kota penting di Donetsk. Kehadiran pasukan besar itu membuat Ukraina ketar-ketir atau khawatir karena bisa menandakan rencana serangan besar-besaran Rusia untuk menekan pertahanan Ukraina di garis depan. Rusia dikabarkan mengerahkan sekitar 110.000 tentara mendekati Pokrovsk, sebuah kota kecil namun sangat strategis di wilayah timur Ukraina. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Militer Ukraina, Oleksandr Syrskyi, yang menegaskan bahwa langkah Rusia merupakan bagian dari strategi besar untuk mengambil alih kawasan vital di Donetsk. Meski Pokrovsk bukanlah kota metropolitan, namun posisinya dianggap sangat penting dalam peta konflik. Kota ini berada di jalur logistik utama yang menghubungkan berbagai pusat militer di wilayah timur. Rel kereta api yang melintasi Pokrovsk menjadi urat nadi bagi pergerakan pasukan dan suplai senjata. Oleh karena itu, siapapun yang menguasai kota ini akan memiliki keuntungan besar dalam mengendalikan medan perang di sekitarnya. Selama hampir setahun penuh, Rusia berupaya menaklukkan Pokrovsk melalui gempuran bertubi-tubi. Namun hingga kini, mereka belum berhasil meski memiliki keunggulan dari sisi jumlah pasukan maupun persenjataan berat. Syrskyi bahkan menyebut garis depan di sekitar Pokrovsk sebagai titik terpanas dari seluruh konflik yang membentang sepanjang 1.200 km di timur Ukraina. Pokrovsk bukanlah kota penting yang dipertahankan Ukraina. Ada juga Kostiantinovka, Kramatorsk, dan Sloviansk, 3 kota yang bersama-sama membentuk benteng pertahanan Kiev di wilayah Donetsk. Keempat kota ini menjadi simbol perlawanan Ukraina terhadap ambisi Presiden Rusia Vladimir Putin yang sejak awal perang menyatakan niatnya merebut seluruh wilayah Ukraina Timur. Namun Ukraina tidak tinggal diam. Menurut Syrskyi, operasi militer di Kursk sebelumnya berhasil mengguncangkan kekuatan Rusia. Lebih dari 63.000 tentara Rusia disebut berhasil dipukul mundur. Bahkan sekitar 7.000 tentara Korea Utara yang ikut bertempur di pihak Moskow juga terpaksa ditarik dari garis depan. Keberhasilan ini memberikan ruang bagi pasukan Ukraina untuk menyusun ulang strategi dan mengurangi tekanan besar yang diarahkan ke Pokrovsk. Rusia sendiri tampaknya sudah mulai menyadari bahwa merebut Pokrovsk secara frontal bukanlah hal mudah. Alih-alih melancarkan serangan langsung ke jantung kota, mereka kini mengubah taktik dengan mencoba mengepung Pokrovsk dari selatan dan timur laut. Strategi pengepungan ini dimaksudkan untuk memutus jalur pasukan Ukraina secara perlahan, hingga kota tersebut kehilangan kekuatan bertahan. Jika strategi pengepungan ini berhasil, maka posisi Ukraina di timur akan berada dalam tekanan yang sangat berat. Pokrovsk bisa menjadi gerbang bagi Rusia untuk melanjutkan ofensif ke kota-kota besar lainnya, termasuk Kramatorsk dan Sloviansk, yang selama ini dijadikan pusat komando militer Ukraina. Dari sudut pandang Moskow, jatuhnya Pokrovsk akan membuka jalan bagi rencana besar merebut seluruh wilayah Donetsk, sekaligus memberikan legitimasi politik bagi Putin di dalam negeri, bahwa operasi militernya membawa hasil nyata. Namun di sisi lain, Ukraina berusaha keras mempertahankan kota ini dengan mengerahkan berbagai unit terbaiknya. Pertempuran artileri berlangsung hampir setiap hari, disertai serangan udara taktis yang dilakukan untuk menghentikan pergerakan pasukan Rusia di jalur logistik. Tentara Ukraina bahkan menggunakan sistem pertahanan berlapis, mulai dari parit-parit pertahanan, ranjau darat, hingga serangan drone yang ditargetkan ke titik konsentrasi pasukan Rusia. Situasi semakin kompleks, dengan adanya dugaan bahwa Rusia mendapat bantuan tambahan dari pihak luar, baik berupa suplai amunisi maupun tenaga tempur asing. Hal ini sejalan dengan laporan kehadiran tentara Korea Utara yang disebut ikut berperang di garis depan. Meski jumlahnya tidak sebesar pasukan Rusia, keberadaan mereka menjadi simbol bahwa konflik ini tidak lagi sebatas perang antara dua negara, melainkan sudah melibatkan aktor internasional dengan kepentingan masing-masing. Di medan perang, tekanan psikologis terhadap warga sipil juga semakin terasa. Ribuan penduduk Pokrovsk dilaporkan telah dievakuasi, namun masih banyak yang bertahan karena alasan keluarga atau pekerjaan. Suara dentuman artileri, serangan roket, dan pertempuran jarak dekat sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Pemerintah Ukraina berupaya menjaga semangat rakyatnya dengan menyampaikan bahwa setiap jengkal tanah akan dipertahankan meski dengan pengorbanan besar. Sementara itu, dari sisi diplomasi internasional, pertempuran di Pokrovsk kembali memicu perdebatan di kalangan negara barat. Amerika Serikat dan Uni Eropa
terus menegaskan dukungan terhadap Kiev, namun mereka juga khawatir bahwa jika Rusia berhasil menekan Ukraina di timur, maka dinamika perang bisa berubah drastis. Oleh karena itu, suplai senjata modern, sistem pertahanan udara, hingga bantuan finansial semakin digencarkan demi menjaga keseimbangan di medan tempur. Jika menilik lebih jauh, pertempuran di Pokrovsk sebenarnya hanyalah salah satu potongan kecil dari konflik yang jauh lebih besar. Rusia melihat kawasan timur Ukraina bukan hanya sekadar wilayah pendudukan, melainkan juga pusat industri dan jalur logistik vital yang mampu menopang operasi militer jangka panjang. Tambang batu bara, jaringan kereta api, serta infrastruktur energi yang tersebar di wilayah Donetsk membuat kawasan ini sangat bernilai secara strategis. Ukraina menyadari hal tersebut, sehingga mereka memperlakukan Pokrovsk dan kota-kota sekitarnya sebagai benteng terakhir yang tidak boleh jatuh. Jika lini pertahanan di timur berhasil ditembus, maka efek domino bisa terjadi, di mana kota-kota lain akan semakin sulit dipertahankan. Karena itu, Kiev mengerahkan sejumlah unit terbaik, termasuk pasukan khusus dan brigade bermotor, untuk memastikan bahwa jalur pasukan ke Pokrovsk tetap terbuka. Di sisi Rusia, strategi pengepungan secara bertahap menunjukkan pendekatan baru mereka dalam perang ini. Alih-alih melakukan serangan frontal yang kerap menimbulkan kerugian besar, mereka berusaha memutus akses suplai Ukraina melalui kombinasi serangan artileri jarak jauh, drone kamikaze, serta infiltrasi pasukan kecil ke jalur-jalur vital. Pendekatan ini membuat pertempuran berlangsung lebih lambat, namun efeknya bisa melemahkan Ukraina secara perlahan dari dalam. Kondisi medan tempur di sekitar Pokrovsk pun kini menjadi ajang uji coba bagi berbagai jenis senjata modern. Ukraina memanfaatkan drone intai dan serang dalam jumlah besar, sedangkan Rusia terus meningkatkan penggunaan rudal berpandu presisi untuk menghantam titik-titik logistik. Kedua belah pihak sama-sama berusaha menunjukkan superioritas teknologi, dengan harapan dapat mematahkan moral lawan, sekaligus meyakinkan sekutu masing-masing bahwa mereka masih mampu bertahan dalam konflik berkepanjangan. Sementara itu, dampak dari pertempuran ini juga meluas ke tingkat global. Negara-negara anggota NATO semakin menyoroti perkembangan di Pokrovsk karena mereka khawatir jatuhnya kota ini akan menandai keberhasilan Rusia di tahun 2025. Jika hal itu terjadi, maka gelombang dukungan militer terhadap Ukraina mungkin akan ditingkatkan, baik dalam bentuk pengiriman sistem rudal pertahanan canggih, tank tempur modern, maupun pelatihan tambahan bagi pasukan Ukraina di luar negeri. Di tengah tekanan yang semakin meningkat, para prajurit Ukraina di Pokrovsk menghadapi situasi yang hampir tidak pernah berhenti. Malam hari bukan berarti jeda, karena justru saat itulah drone Rusia beroperasi lebih aktif, menghantam gudang amunisi, jalur suplai, dan bahkan posisi pertahanan kecil. Sementara siang hari didominasi oleh duel artileri jarak jauh, di mana kedua belah pihak berusaha saling melumpuhkan kemampuan logistik lawannya. Bagi warga sipil, kehidupan sehari-hari berubah drastis. Banyak sekolah dan rumah sakit yang dialihfungsikan menjadi pos evakuasi atau pusat medis darurat. Anak-anak terpaksa belajar di ruang bawah tanah, sementara para orang tua harus bergantian menjaga keluarga mereka dari ancaman serangan. Relawan lokal bersama organisasi internasional berusaha mengirimkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, hingga pakaian hangat. Namun, jalur distribusi yang semakin sering diserang membuat upaya kemanusiaan ini kerap terhambat. Di sisi lain, Rusia berupaya membangun narasi bahwa operasi militer di sekitar Pokrovsk adalah bagian dari pembebasan wilayah Donetsk. Media pemerintah mereka menyiarkan keberhasilan pasukan dalam merebut desa-desa kecil di sekitar kota. Meski faktanya, setiap langkah maju selalu dibayar dengan kerugian yang tidak sedikit. Strategi informasi ini bukan hanya ditujukan ke publik domestik, melainkan juga ke dunia internasional untuk menunjukkan bahwa Moskow masih memiliki kendali penuh atas jalannya perang. Situasi semakin diperumit oleh faktor cuaca. Memasuki musim gugur, kondisi tanah yang berlumpur membuat pergerakan kendaraan tempur berat menjadi lebih lambat. Hal ini memberi keuntungan bagi pasukan yang bertahan, karena serangan frontal sulit dilakukan. Namun di saat yang sama, cuaca dingin dan jalur transportasi yang rusak menyulitkan Ukraina dalam mempertahankan suplai logistik bagi tentaranya di garis depan. Para analis militer menyebut bahwa pertempuran di Pokrovsk bisa menjadi penentu arah perang di tahun mendatang. Jika Ukraina mampu menahan serangan Rusia, maka peluang untuk melancarkan serangan balasan tetap terbuka. Sebaliknya, jika Rusia berhasil mengepung dan menaklukkan kota ini, maka Ukraina akan kehilangan salah satu benteng terkuatnya di Donetsk, yang secara strategis dapat membuka jalan menuju Kramatorsk dan Sloviansk.